Tabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penemuan mayat bayi laki-laki di tempat sampah belakang rumah warga di Pringsewu. Seorang tersangka korupsi dana BUMDes Lampung Utara yang sedang sakit dijemput paksa petugas Kejaksaan Lampung Utara menggunakan kursi roda. Karena lebih menguntungkan, petani kopi di Lampung Barat mulai mengembangkan pertanian tumpang sari buah alpukat. KTP-nya yang nemu siapa pertama kali? Mayat bayi laki-laki ditemukan di tempat sampah pinggir sawah Desa Parirejo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Selasa malam. Bayi meninggal dunia dan tubuhnya sudah rusak. Diduga kuat bayi sudah meninggal lebih dari 3 hari. Plastik lagi ya? Buat tempat ini. Plastik ini. Plastik aja. Bayi pertama kali ditemukan oleh Nuryanto. Ia yang hendak berburu belut di sawah belakang rumahnya malah menemukan mayat bayi. Temuan mayat bayi tanpa busana itu kemudian dilaporkan ke aparatur desa dan polisi. Upaya mencari belut. Nah, disitulah kita cari belut. Nggak taunya kita menemukan sesosok udah bayi yang tergeletak. Itu posisi bayi itu telungkup atau ini? Terlungkup, Pak. Telungkup. Untuk Ya. kondisi bayi sendiri? Ya, telanjang udah membusuk. Udah membusuk. Ya. Rabu siang polisi menangkap pembuang bayi tersebut, namun identitasnya masih dirahasiakan karena dalam penyidikan oleh Polisi Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA. Pembuang bayi yang ditangkap adalah seorang perempuan muda yang diduga ibu kandung bayi itu. Pemeriksaan polisi mengungkapkan bahwa tersangka tega membuang bayinya karena takut aibnya diketahui orang lain. Sebab bayi itu terlahir dari hasil hubungan di luar nikah. Dari hasil penyelidikan didapatkan kita sudah mengamankan seorang perempuan berinisial R yang diduga kuat adalah pelaku pembuangan bayi. Saat ini masih diperiksa oleh PPA unit Satreskrim. Untuk motifnya sendiri itu Pak? Untuk yang bersangkutan ini sejauh ini adalah karena malu, karena yang bersangkutan ini belum menikah namun sudah hamil karena hubungan gelap, sehingga dia mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan. Jenazah bayi telah dimakamkan di TPU Desa Parirejo, Pringsewu. Sementara itu, jika terbukti bersalah, maka ibu bayi akan dijerat pasal 306 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pencurian motor di Pringsewu kian merajalela. Para pelaku tak membutuhkan waktu lama untuk mencuri motor yang diincarnya, bahkan tak sampai 1 menit. Ini terungkap dari rekaman CCTV salah satu minimarket di Desa Sukoharjo, Pringsewu. Pencurian motor konsumen minimarket itu terjadi pada Selasa sore. Pelaku 2 orang mengendarai motor berboncengan. Keduanya datang dan langsung mendekati motor yang diincarnya. Tak sampai 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Korban pencurian motor tersebut adalah mahasiswi yang sedang belanja di minimarket. Jaketnya dibawa. Kan itu udah diputusin dari arah Pringsewu. Ini korban ini di sini sebagai customer atau karyawan sih? Customer. Customer. Itu lagi berbelanja apa di sini? Belanja snack sama pembayaran Shopee, Pak. Lagi pembayaran Shopee.
Itu korban 2 orang nih. Ya, 2 orang. Pelaku sendiri? 2 orang, cowok, 2 laki-laki. Oke. Rabu siang pencurian motor itu telah dilaporkan korbannya ke polisi. Korban menyerahkan video rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Korban mendesak polisi segera menangkap pelaku. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tiga hari dirawat di rumah sakit, Sakim sudah sembuh. Pencuri motor ini kemudian digelandang tim penyidik ke Polresta Bandar Lampung Rabu siang. Sakim ditangkap bersama seorang temannya bernama Ismail pada Minggu sore lalu. Dalam penangkapan itu, Ismail tewas ditembak karena menyerang polisi dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Sedangkan Sakim kritis dan dirawat di rumah sakit. Keduanya akhirnya bisa ditangkap saat keliling mencari sasaran motor yang akan dicurinya. Bawa senjata apa kamu kemarin? Bawa garpu, peso garpu. Peso garpu. Itu udah berhasil mencuri apa gimana? Belum, baru jalan Pak. Baru jalan? Iya. Rencana mau ke arah mana? Mau ke arah Bandar Lampung Pak. Emang udah ada target apa sebelumnya? Belum Pak. Lagi mau nyari-nyari aja. Oh, ngacak ya? Iya. Sakim dan Ismail merupakan buronan Polresta Bandar Lampung. Keduanya diduga pencuri motor di 20 TKP dalam waktu 3 bulan terakhir. Saat ini sudah baikan dan semua dan sudah ditahan di rutan Polres Bandar Lampung dan dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan curat yang dilakukan di daerah Polres Bandar Lampung. Mayat tersangka Ismail telah dipulangkan ke rumah duka di Desa Bungkuk, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur, dan tersangka Sakim harus tinggal sementara di dalam penjara Bandar Lampung selama 7 tahun. Polisi menyita 1 unit motor bodong milik tersangka, 2 senjata tajam, dan kunci T. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tersangka korupsi bernama Dencik Aprianto dijemput paksa petugas Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu siang. Tersangka digelandang ke Kejari menggunakan kursi roda karena sedang menjalani masa pemulihan usai dirawat di rumah sakit. Dencik Aprianto dijemput dari rumahnya di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Ia sebelumnya 3 kali mangkir dari panggilan petugas kejaksaan. Petugas Kejari telah menetapkan Dencik Aprianto sebagai tersangka pada kasus korupsi pengelolaan dana badan usaha milik bersama atau BUMDes ABT Holding Company di Kecamatan Abung Tengah tahun 2019 hingga 2021. Kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 1,2 miliar rupiah. Dia juga melakukan pengelolaan terhadap unit usaha dari ABT Holding Company tersebut, yaitu ABT Mart. Nah, dalam pengelolaan itu terdapat penyimpangan dan juga yang bersangkutan juga selaku ketua UPK meminjam dana ABT Finance sebesar 100 juta rupiah tanpa disertai dengan jaminan. Dencik Aprianto adalah ketua pengelola BUMDes itu. Dencik Aprianto merupakan tersangka ketiga yang dijebloskan ke penjara oleh Kejari Kota Bumi pada kasus BUMDes Abung Tengah. Pada pekan lalu, Kejari telah menetapkan Kepala Desa Kinciran, Kecamatan Abung Tengah bernama Jantori dan anak kandungnya bernama Reynal Saputra. Jantori adalah bendahara dan anaknya Reynal manajer BUMDes tersebut. Ketiganya sekongkol mencairkan kredit fiktif dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.